Laptop baru buat tahun baru. Ya, kali saya bakal ngebahas satu produk dari Lenovo, IdeaPad Slim 5. Ini laptop tipis buat macam-macam kebutuhan. Kita bakal bahas gimana performanya, cukup kencang atau enggak, desainnya gimana, dan tentu value for money-nya sebagus apa. Halo semuanya, balik lagi dengan Reza, dan langsung aja kita mulai. Intro dulu. Ya, jadi ini dia laptopnya, IdeaPad Slim 5. Sesuai namanya, salah satu highlight udah pasti adalah laptopnya itu cukup tipis. Ini tuh cuma 16,19 mm atau 1,69 cm, jadi nggak sampai 2 cm. Cuma kalah tipis sama kesabaran istri saya aja. Bobot laptopnya sendiri juga ringan banget ya, nggak sampai 1,5 kilo laptopnya doang, dan sedikit lebih berat kalau ditambah sama chargernya. Cuma karena laptop ini kan sudah support ngisi baterai dengan USB-C, portnya ini ada di sebelah kiri, kita bisa lihat. Nah, itu bisa banget kita pakai chargeran yang sama dengan smartphone yang kita bawa sehari-hari. Jadi kita nggak perlu bawa chargeran banyak-banyak. Dan ngomong-ngomong soal portnya, laptop satu ini tuh komplit juga loh. Jadi di sebelah kiri kita bisa lihat ada 2 USB-C, ini bisa buat ngecas, bisa buat colok SSD transfer data. Terus di sebelahnya ada HDMI full size juga buat yang pengen colok kali aja pengen presentasi, sama ada audio combo jack. Nah, kita pindah ke sisi sebelahnya. Di sini ada 2 USB-A yang mana salah satunya udah always on, terus sebelahnya juga ada micro SD reader, dan satunya lagi yaitu ada tombol power. Jadi buat urusan colokan ini tuh udah komplit semua. Next kita ngeliat ketampilan dari desainnya ya. Jadi laptop ini tuh udah enak banget sih kalau menurut saya, nggak macem-macem ya, cuma ada branding Lenovo aja nih di bagian belakang di area lidnya. Terus di bagian dekat webcam kita juga bisa melihat ada sedikit tonjolan yang nggak pertama kali ada di produknya Lenovo. Ya, ini masih ada penutup kamera yang khas juga untuk keamanan. Jadi ya kita bisa buka tutup untuk kameranya. Untuk material perangkatnya, Lenovo di sini pakai aluminium di seluruh bodinya. Ini juga udah dapat sertifikasi military standard, jadi udah cukup jadi jaminan proteksi dari benturan ringan maupun perubahan suhu yang ekstrim seperti mungkin pas kita bawa lagi traveling yang tempatnya dingin banget atau mungkin panas banget. Kalaupun kenapa-napa, ya karena ini kan produk Lenovo, jadinya tenang aja karena udah dapat 2 tahun premium care dan juga 2 tahun ADP yang bisa diklaim lebih dari 1 kali. Ini bagus banget karena akan nge-cover banyak sekali kerusakan pemakaian yang tidak disengaja. Misal laptopnya jatuh nggak sengaja kepentok gitu, layar retak, nah itu bisa di cover sama Lenovo. Asik nggak tuh? Nah, untuk layar sendiri, Lenovo juga udah ngasih specs yang bagus banget di seri yang ini. Panelnya pakai OLED 14 inch, rasionya 16:10. Visualnya nyenengin mata dengan warna yang vivid dan kontras yang cukup tinggi. Brightness-nya udah oke untuk pemakaian dalam ruangan, tapi mungkin akan cukup tricky ketika dipakai outdoor ya dengan kondisi matahari yang terik. Nah, itu kita mungkin perlu menyesuaikan arah dari layar supaya bisa kelihatan lebih optimal. Untuk screen to body ratio-nya di sini udah 90% ya, udah cukup luas sekali untuk pemakaian sehari-hari. Habis itu untuk color gamutnya di sini udah 100% DCI P3 dengan keakuratan yang bisa diandelin ketika dibutuhin, mungkin untuk kebutuhan desain, editing foto maupun edit video. Ada sertifikasi juga dari TÜV Rheinland ya, blue light juga supaya mata nggak cepet capek. Ini guna banget apalagi kalau kita mesti mantengin layar lama-lama pas lagi kerja atau lagi nugas kuliah. Nah, dari layar kita turun ke bawah sedikit, ini ada jajaran keyboard, layoutnya cukup standar, lengkap dengan tombol Copilot yang emang udah jadi keharusan untuk laptop Windows zaman sekarang ya, apa-apa kan juga AI gitu. Nah, tombol-tombolnya enak nih, keyboardnya empuk, nyaman buat ngetik lama-lama, termasuk waktu saya nulis skrip video ini ya, ngetiknya kan semua pakai IdeaPad Slim 5 dan nyaman banget menurut saya. Kemudian untuk trackpadnya, ukuran cukup besar, ada di bawah, posisinya center to spacebar, sensitivitasnya oke, nyaman dipakai, dan kalau misal sebelumnya sudah terbiasa untuk pakai laptop tanpa mouse, nah ini trackpadnya menurut saya udah mencukupi kalau untuk navigasi. Sekarang baru nih kita masuk ke bagian yang pasti ditungguin dari tadi, yaitu soal performa. Nah, di sini ada AMD Ryzen AI 7 350 prosesor yang punya 8 high performance core serta 16 thread. RAM-nya ya dia jadi ini produk ini punya 2 varian. Yang saya pakai sekarang adalah yang 2x12 alias 24GB DDR5 4800, tapi alternatifnya ada juga yang versi 16GB. Terus untuk storage-nya dia SSD 512GB yang upgradable hingga 1TB. Kemudian untuk NPU-nya udah up to 50 tops. Terus untuk graphic card-nya di sini ada AMD Radeon 860. Saya testing buat pengujian sintetis ya kayak di Cinebench R15. Kelihatan kalau laptop ini punya performa yang stabil. Naik turunnya dari 10 kali loop itu nggak pernah jauh-jauh baik di mode performance maupun di power saver.
Kalau buat mereka yang mungkin awam ya, bingung melihat angka-angka seperti ini, ya kecenderungan stabil begini artinya laptopnya tidak mengalami perubahan performance pas dipakai dengan intensitas tinggi sekalipun. Testing berikutnya saya cobain juga di Blender yang BMW. Kita di sini dapat 2 menit 51 detik. Pengujian berikutnya saya pakai skenario untuk ngedit konten video. Kita coba di Premiere Pro dulu dan hasilnya menurut saya oke dan cukup cepat. Emang ini bukan untuk editing yang kompleks dan file yang berat-berat ya, tapi untuk editor casual ini menurut saya udah cukup banget. Kalaupun mungkin kita cari alternatif yang lebih user friendly zaman sekarang, mungkin orang kan pakai CapCut gitu, ya hasil sama. Ini masih bisa diandelin selama digunakan dalam kapasitasnya. Nah kalau di tempat lain kita butuh gaming, nah laptop ini sebenarnya juga bisa kok ya. Jadi kita balik lagi, emang bukan yang setting grafis tinggi untuk game-game AAA, tapi untuk game bagus sekarang kan juga nggak harus yang selalu grafisnya gila-gilaan juga gitu. Contoh kayak Hollow Knight ya, itu kan baru masuk Game of the Year ya, nominasi Game of the Year tahun ini, itu bisa lancar banget dipakai di sini, nggak ada masalah. Untuk benchmark lainnya ya saya di sini cobain pakai Marvel Rivals aja, settingannya emang dikondisikan, nggak yang mentok kanan, tapi tetap playable dan bisa dapat FPS yang cukup baik. Jadi dari skema gaming, terus dari productivity, kayak kita pakai untuk edit video juga, ini sebenarnya cukup menunjukkan kalau IdeaPad Slim 5 ini sangat fleksibel dalam pemakaiannya dan bisa mencakup banyak jenis pemakaian dan gak cuma laptop buat ngetik doang. By the way, untuk setiap pembelian IdeaPad Slim 5 ini juga sudah mencakup Microsoft Office Home Student 2024 dan langganan gratis Microsoft 365 Basic selama 1 tahun. Jadi pastinya sangat mendukung nih untuk productivity para penggunanya. Kalaupun pada akhirnya dipakai buat ngetik doang gitu ya, ini enak juga menurut saya karena baterainya itu udah cukup tahan lama. Saya cobain untuk nge-script video ini, browsing sambil nonton YouTube, itu bisa bertahan sekitar 7 jam dengan brightness 50%. Ya, ini cukup sesuai dengan tesnya PCMark yang berkurang sekitar 16% dalam 1 jam pemakaian yang sama. Jadi itu dia, kalau misalnya sekarang kalian lagi mencari satu laptop baru, yang saya bisa bilang laptop all-rounder. Dia punya desain yang cakep sekali, ya minimalis, elegan, tipis, cukup ringan, udah pakai layar OLED, performanya juga oke di kelasnya, serta punya harga yang tergolong terjangkau untuk semua kelebihan tadi. Menurut saya sama sekali nggak susah untuk merekomendasikan IdeaPad Slim 5 yang satu ini. Udah penasaran dari harganya? Jadi produk yang satu ini, line up IdeaPad Slim 5 itu harganya start di Rp13.999.000. Dia punya dua varian, ada yang RAM 16GB sama 24GB. Yang saya pakai sekarang adalah yang versi 24GB dan sepantauan saya yang 24GB ini jumlahnya lebih sedikit di pasaran dibandingkan yang 16GB. 16GB itu lebih gampang didapetin. Nah, untuk harganya tersebut juga sudah termasuk dengan premium care dan juga ADP masing-masing 2 tahun yang menurut saya worth it banget ya dan bikin pakai laptop ini tuh jadi lebih tenang. So kalau misalnya kalian pengen tahu lebih detail, mungkin mau lihat langsung link pembelian segala macam, saya taruh aja di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, guys, kita dulu buat sedikit sharing saya dari Lenovo IdeaPad Slim 5 yang cakep sekali ini. Makasih banyak nonton sampai habis, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.